Di antara nama kampung-kampung tua yang ada di Jakarta, salah satunya adalah Ancol. Bila dirunut ke belakang, kawasan Ancol ternyata sudah berdiri sejak abad ke-17. Kawasan Ancol mempunyai sejarah panjang, lengkap dengan mitos, hikayat, dan kisah-kisah penuh mistis. Sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, guna bersama-sama membangun channel ini, dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kawasan Ancol itu sendiri terletak di sebelah timur kota tua Jakarta sampai batas komplek Pelabuhan Tanjung Priok. Kawasan tersebut kini dijadikan sebuah kelurahan dengan nama yang sama, termasuk wilayah Kecamatan Pademangan, Kotamadya, Jakarta Utara. Di masa sekarang, nama Ancol dikenal sebagai kawasan wisata karena di kawasan ini terdapat taman wisata dan rekreasi permainan terbesar dan terlengkap di Indonesia. Kata Ancol berarti tanah rendah, berpaya-paya atau payau. Dahulu, bila laut sedang pasang, air payau Kali Ancol berbalik ke darat menggenangi tanah sekitarnya sehingga air kawasan tersebut terasa asin. Oleh karenanya kemudian orang Belanda pada zaman VOC menyebut kawasan tersebut sebagai Zoutelan atau tanah asin. Untuk menghubungkan kota Batavia yang pada zaman itu dikelilingi oleh tembok benteng dengan wilayah Ancol tersebut, dibuatlah sebuah terusan, yaitu terusan Ancol, yang hingga kini masih dapat dilayari perahu. Kemudian dibangun pula jalan yang sejajar dengan terusan tersebut, yang kini dibangun jalan tol yang menghubungkan Priok, Ancol, Kota, dan Cengkareng. Sebab musabab pembuatan terusan di wilayah Ancol karena kawasan tersebut dianggap strategis dalam rangka pertahanan kota Batavia. Sifat strategis kawasan Ancol rupanya sudah dirasakan sejak masa awal penyebaran agama Islam di wilayah pesisir Kerajaan Sunda. Dalam carita Parahyangan, Karopak 406, Ancol disebut-sebut sebagai salah satu medan perang di samping Kelapa Tanjung Wahanten atau Banten, dan tempat-tempat lainnya pada masa pemerintahan Surawi Sesa yang berkuasa antara tahun 1521 hingga 1535. Karena letaknya yang dekat dengan benteng atau kastil Belanda di Sunda Kelapa, maka kawasan ini turut mengalami perjalanan sejarah kota Batavia atau Jakarta. Bahkan pada masa itu, salah satu gubernur Jenderal Hindia Belanda, Adrian Falkenir, yang memerintah tahun 1737 hingga 1741, memiliki rumah peristirahatan yang sangat indah di tepi pantai Ancol. Bukan hanya strategis, Ancol juga menyimpan banyak kisah. Dan berikut 3 kisah terkait wilayah Ancol. Kisah Bintang Mas Ancol, Oi Tambah Sia. Di sekitar pertengahan abad ke-19 tersebutlah seorang Cina kaya raya bernama Oi Tambah Sia memiliki rumah peristirahatan dan pelesiran yang bernama Bintang Mas di kawasan Ancol. Oi Tambah Sia adalah anak dari Raja Tembako Oi Toa, pedagang besar Cina yang berasal dari Pekalongan, Jawa Tengah. Ia memiliki toko tembakau terbesar di kawasan Jalan Toko 3 Glodok. Di Batavia, keluarga Oi Toa cukup terkenal karena kekayaannya. Sayangnya, pedagang kaya raya ini mati muda. Ia meninggalkan warisan melimpah pada putranya, Oi Tambah Sia, yang masih muda belia. Karena kaya, ia bahkan memiliki rumah pelesiran pribadi. Ia menjadikan tempat ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi juga tempat penampungan para wanita yang tergoda akan rayuan, ketampanan, serta harta bendanya. Termasuk sejumlah wanita Belanda yang berselingkuh dari suaminya.
Bahkan ada sebuah cerita tentang istri seorang tukang kelontong yang berparas cantik yang juga rela meninggalkan suaminya dan kemudian tinggal bersama Tambah Sia di tempat peristirahatannya di Bintang Mas, Ancol. Sang suami setelah mengetahui istrinya lari ke Ancol, segera mencarinya. Namun pria malang yang ingin mempertahankan kehormatan dan harga dirinya tersebut dianggap telah mengganggu kesenangan Tambah Sia dan akhirnya ia dihabisi nyawanya. Si playboy kaya raya ini memang kejam dan banyak kejahatan yang telah dilakukannya hingga akhirnya pengadilan Batavia menjatuhi Oi Tambah Sia, si playboy Batavia ini, hukuman mati di tiang gantungan. Kisah si manis jembatan Ancol. Nama Ancol tidak dapat dipisahkan dari cerita Siti Ariyah atau Mariam yang lebih populer di masyarakat Jakarta sebagai si manis jembatan Ancol. Hantu cantik yang kabarnya sering menampakkan diri di sekitar kawasan Ancol. Menurut cerita, Siti Ariyah adalah sosok perempuan Betawi yang hidup pada awal abad ke-19 di kampung Ancol. Suatu hari ia dilamar seorang cukong kaya raya yang suka perempuan muda. Namun ia menolak lamaran cukong tersebut karena sudah memiliki kekasih dan ia tak mau hanya dijadikan gundik. Karena ditolak, sang cukong kaya raya itu marah bukan kepalang karena merasa dihina. Sementara Siti Ariyah memberontak dan memilih melarikan diri. Karena ulahnya, ibunya harus menanggung derita, dianiaya habis-habisan oleh si cukong kaya. Seorang centang si cukong memburu Ariyah dan berhasil menangkapnya. Terjadilah pergulatan yang sengit sebelum akhirnya Ariyah dilumpuhkan. Perempuan malang itu tercebur ke kubangan lumpur yang coklat dan ia meregang nyawa di sana. Menurut laporan, jenazah Ariyah dibuang dan ditemukan di area persawahan di daerah Sunter, tak jauh dari Ancol pada tahun 1817, tak selang lama sejak saat pelariannya. Ancol adalah tempat eksekusi orang-orang Belanda. Ketika Perang Dunia Kedua meletus disusul Perang Kemerdekaan, nama Ancol terlupakan. Seperti biasa, Sungai Ciliwung masih leluasa menumpahkan air dan lumpurnya ke sana sehingga mengubah kawasan tersebut menjadi kotor, kumuh, dan berlumpur. Kawasan yang semula cantik berubah menjadi menyeramkan dan Ancol sempat mendapat julukan tempat jin buang anak untuk menunjukkan keterasingannya. Pada masa pendudukan Jepang, Ancol sempat menjadi tempat pembuangan bagi mayat-mayat korban eksekusi tentara Jepang. Pada masa itu, banyak orang Belanda, pria dan wanita yang melawan pemerintah pendudukan Jepang dieksekusi dan kemudian mayatnya dibuang, dikuburkan tanpa nama di kawasan rawa-rawa sekitar Ancol. Hingga di kemudian hari, mayat-mayat tersebut digali kembali dan dimakamkan kembali sebagaimana mestinya di pemakaman yang kini dinamakan Taman Makam Kehormatan Belanda atau Ereveld Ancol yang kini berada di dalam kawasan sebelah timur Taman Impian Jaya Ancol. Demikian sekilas tentang sejarah akan kawasan Ancol. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silahkan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.